Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam video perkuliahan listrik magnet. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang diferensial vektor. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama gradien, divergensi, dan curl. Sebelum kita membahas tentang gradien, divergensi, dan curl, kita bahas terlebih dahulu tentang medan skala dan medan vektor. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa besaran dalam fisika itu ada besaran skala dan besaran vektor. Nah, di sini ada istilah lagi yang namanya medan skala dan medan vektor. Medan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kuantitas fisis atau besaran yang merupakan fungsi ruang. Artinya, setiap titik dalam ruang diwakili oleh satu nilai medan. Jika kuantitas fisis atau besaran tersebut berupa suatu skalar, maka kita sebut besaran tersebut sebagai medan skalar. Namun, jika kuantitas fisis atau besaran tersebut berupa besaran vektor, maka kita sebut sebagai medan vektor. Anda bisa lebih memahami tentang medan skala dan medan vektor melalui dua gambar berikut ini. Ketika kita menyalakan api, maka setiap titik dalam ruang di sekitar api akan memiliki suhu tertentu. Nah, sehingga sebaran nilai suhu di ruang sekitar api merupakan sebaran nilai medan temperatur. Nah, karena temperatur itu hanya nilai saja, yakni berupa skalar, nah maka medan temperatur itu disebut sebagai medan skalar. Sementara itu, kita perhatikan aliran air di sungai ataupun laut. Nah, setiap titik di dalam air ini memiliki laju dan arah aliran air tertentu. Nah, sehingga karena dia memiliki nilai dan juga arah, maka kita katakan laju aliran air sebagai medan vektor. Kita masuk pada pembahasan tentang gradien. Jika kita memiliki suatu medan skalar T, katakanlah temperatur seperti tadi, maka gradien dari medan skalar T dapat kita tulis seperti ini. Nah, T sama dengan dou T per dou XI plus dou T per dou YJ plus dou T per dou ZK. Di mana tanda segitiga terbalik ini kita sebut sebagai operator del atau nabla. Nabla bisa kita rumuskan seperti ini. Jika kita lihat hasil dari gradien, ini adalah suatu vektor. Maka kita katakan hasil dari gradien suatu medan skalar adalah medan vektor. Karena ini adalah suatu vektor, tentu dia memiliki nilai dan juga arah. Arah dari suatu gradien menunjukkan ke arah mana medan skalar T mengalami perubahan maksimum. Sementara besar gradien menunjukkan seberapa besar laju perubahan medan skalar pada arah maksimum tersebut. Untuk lebih memahami tentang gradien, Anda bisa perhatikan gambar berikut ini. Bayangkan bahwa Anda berada pada suatu lembah, kemudian Anda berada pada suatu titik di lembah tersebut, kemudian Anda perhatikan di sekeliling Anda. Pasti terdapat satu arah di mana pada arah tersebut kemiringan dari lereng lembah paling curam di antara yang lainnya. Untuk lebih memahami tentang gradien, kita perhatikan gambar berikut ini. Katakanlah Anda berdiri di suatu titik di sebuah lembah, di mana ketinggian dari lembah itu dinyatakan oleh fungsi Hx, Y. Nah, misal Anda berdiri di titik ini, titik merah ini. Kemudian Anda perhatikan di sekitar Anda. Tentu ada satu arah di mana kemiringan lembah pada arah itu paling curam
di antara arah-arah yang lainnya. Sehingga kita katakan pada arah itu laju kemiringan ketinggian lembah maksimum. Arah tersebut bisa kita cari dengan menggunakan gradien dari fungsi hx, y. Jadi hasil gradien hx, y sama dengan arah di mana kemiringan lembah maksimum dibandingkan dengan arah lainnya. Nah, sementara besar gradien hx, y merupakan besar kemiringan lembah pada arah tersebut. Kita coba kerjakan contoh soal tentang gradien. Misalkan terdapat sebuah pelat 2 dimensi di mana temperatur pelat itu dinyatakan oleh medan temperatur seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan ke arah mana temperatur mengalami perubahan maksimum pada titik 1,2 dan berapa laju perubahan temperatur pada arah tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, berapa temperatur maksimum pelat tersebut dan di mana pula posisi temperatur maksimum tersebut. Soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan gradien. Arah dan besar laju perubahan maksimum pada suatu titik tertentu dapat kita cari dengan mencari gradien medan tersebut. Sebagaimana rumus gradien sebelumnya, nabla T sama dengan dou T per dou XI plus dou T per dou YZ plus dou T per dou ZK. Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari diferensial parsial fungsi temperatur terhadap masing-masing arah. Kita turunkan fungsi temperatur untuk arah X. Berarti kita turunkan terhadap arah X. Ini fungsi temperaturnya. 10-nya bisa dikeluarkan karena merupakan konstanta. Nah, tinggal bagian dalam ini yang kita turunkan. 2XY kita turunkan terhadap X. Kita ingat bahwa variabel yang diturunkan adalah X. Maka selain variabel X itu merupakan suatu konstanta. Sehingga ketika kita menurunkan 2XY terhadap X, Y merupakan suatu konstanta. Sehingga hasilnya adalah 2Y. Kemudian suku 3X kuadrat ini kita turunkan terhadap X, jadi min 6X. Kemudian yang ini, karena ini tidak ada variabel X, maka kalau diturunkan hasilnya 0. Kemudian yang suku yang ini diturunkan jadi min 18. Yang ini tidak ada variabel X, hasilnya 0, dan ini konstanta, maka hasilnya juga 0. Nah, sehingga turunan fungsi temperatur terhadap variabel X adalah ini. Nah, dengan cara yang sama, kita turunkan fungsi temperatur untuk arah Y dan juga arah Z. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, maka diperoleh turunan terhadap Y adalah seperti ini. Sementara turunan terhadap Z adalah 0 karena fungsi temperatur tidak bergantung pada Z. Ketiga hasil ini kemudian kita substitusikan pada persamaan nabla T. Kita substitusikan sehingga diperoleh hasil seperti ini. Kemudian karena yang ditanyakan adalah arah dan laju perubahan maksimum pada titik 1,2, maka kita cari nabla T pada titik 1,2. Kita substitusi nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan 2 pada persamaan nabla T yang sudah kita peroleh. Kita substitusi sehingga hasil nabla T pada titik 1,2 adalah min 200I plus 14J. Dari sini kita akan mencari besar nabla T pada titik 1,2. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, besar suatu vektor bisa kita cari dengan mencari akar dari jumlahan kuadrat masing-masing komponennya. Sehingga diperoleh seperti ini.
besar nabla T adalah 200,49 derajat Celcius per meter. Kemudian arah dari nabla T dapat kita cari dengan mencari vektor satuan dari nabla T. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, vektor satuan itu adalah vektor tersebut dibagi dengan panjang vektornya. Vektornya adalah yang ini. Kemudian panjang vektornya adalah yang ini. Nah, sehingga kita bagi, diperoleh vektor satuan seperti ini, yang menunjukkan arah laju perubahan maksimum pada titik 1,2. Sementara itu, nilai temperatur maksimum dapat kita cari dengan membuat nabla T sama dengan 0. Persamaan nabla T sudah kita peroleh dari bagian A, kemudian kita buat 0. Persamaan ini akan terpenuhi jika masing-masing komponen vektornya sama dengan 0. Artinya komponen vektor I sama dengan 0 dan komponen vektor untuk J juga sama dengan 0. Nah, dari sini kita memperoleh dua persamaan untuk mencari nilai X dan nilai Y. Anda bisa menggunakan metode substitusi atau eliminasi ataupun keduanya untuk mencari nilai X dan Y. Nah, dengan menggunakan metode substitusi atau eliminasi, kita akan mendapatkan nilai X sama dengan min 2 dan nilai Y sama dengan 3. Nilai inilah yang menunjukkan posisi di mana lokasi temperatur maksimum. Berapa nilai temperatur maksimumnya? Untuk mencari nilai temperatur maksimumnya, kita mensubstitusikan nilai X dan nilai Y pada persamaan temperatur sebagaimana yang disoal. Nah, kita substitusikan nilai X dan nilai Y pada persamaan ini, di mana nilai X dan Y-nya adalah min 2 dan 3. Setelah kita substitusikan, ternyata nilai suhu maksimumnya adalah 720 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pada titik 1,2 arah perubahan maksimum temperatur terjadi pada arah yang secara eksplisit dinyatakan oleh vektor satuan ini, di mana besar laju perubahannya adalah 200,49 derajat Celcius per meter. Kemudian, temperatur maksimum dari plat tersebut adalah 720 derajat Celcius, di mana lokasi temperatur maksimum berada pada titik min 2,3. Pada slide sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya operator nabla yang secara matematis disimbolkan seperti ini. Jika kita melihat persamaan nabla memiliki vektor satuan I, J, dan K. Tapi yang perlu diingat, meskipun nabla ini memiliki vektor satuan I, J, dan K, nabla ini bukanlah sebuah vektor, melainkan sebuah operator diferensial vektor. Kemudian, pada pembahasan tentang gradien, kita menulis gradien sebagai nabla T. Penulisan nabla T bukan berarti nabla dikali T, tetapi T adalah fungsi yang diferensialkan oleh nabla. Selanjutnya, sama seperti pada perkalian vektor umumnya, nabla juga dapat dioperasikan dengan 3 cara. Nah, kalau pada perkalian suatu vektor, itu bisa dikalikan dengan suatu skalar, maka operator del atau nabla bisa dioperasikan pada fungsi skalar yang kita kenal sebagai gradien yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pada operasi vektor biasanya dikenal dengan perkalian dot. Nah, maka pada operasi nabla dikenal pula perkalian dot antara operator del dengan suatu vektor. Hasil perkalian dot antara nabla dengan suatu medan vektor
kita katakan sebagai divergensi, yang nantinya akan kita bahas. Kemudian suatu vektor juga dapat dioperasikan dengan menggunakan cross product. Sama juga, nabla juga dapat dioperasikan dengan perkalian cross, di mana perkalian cross antara nabla dengan suatu medan vektor kita sebut sebagai curl. Dua diferensial ini, yakni divergensi dan curl, akan kita bahas pada slide berikutnya. Misal kita mempunyai sebuah medan vektor, kita tulis sebagai V yang dinyatakan seperti ini, maka divergensi dari medan vektor V dapat dituliskan sebagai hasil perkalian dot antara nabla dengan medan vektor V. Jika kita kalikan secara dot, maka diperoleh hasil seperti ini. Kita bisa melihat bahwa divergensi dari medan vektor adalah medan skalar, karena ini hasilnya adalah suatu skalar. Makna fisisnya, divergensi menunjukkan ukuran seberapa besar medan vektor V menyebar keluar dari suatu titik tertentu. Suatu divergensi yang bernilai positif bermakna bahwa pada titik tersebut medan vektor menyebar keluar dengan laju perubahan tertentu. Sedangkan divergensi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa medan vektor pada titik tersebut berkumpul pada suatu titik dengan laju perubahan tertentu. Jadi yang perlu dicatat di sini, kalau nilai divergensi positif berarti dia menyebar keluar. Sesuai dengan namanya divergence, menyebar. Sedangkan kalau divergensinya bernilai negatif, maka medan vektor pada titik tersebut berkumpul pada suatu titik. Anda bisa memahami divergensi dengan membayangkan bahwa Anda berada di pinggir kolam, di mana dalam kolam tersebut air mengalir dengan laju dan arah tertentu. Kemudian Anda taburkan serbuk gergaji pada suatu titik di atas permukaan air. Kemudian Anda lihat, ketika serbuk gergaji itu menyebar, itu artinya Anda menempatkan serbuk gergaji pada daerah yang memiliki divergensi yang positif. Ataupun sebaliknya, jika serbuk gergaji itu menyatu, itu artinya Anda menempatkan serbuk gergaji tersebut pada daerah dengan medan vektor yang berkumpul pada satu titik. Kita kerjakan contoh soal divergensi. Misalkan terdapat suatu medan vektor yang dirumuskan seperti ini, VA dan VB, di mana kedua medan vektor ini secara geometri dapat digambarkan seperti ini. Medan vektor A keluar dari satu titik dengan laju perubahan tertentu, kemudian medan vektor B menuju pada satu arah tertentu dengan laju perubahan 0. Kita dapat mencari divergensi dari medan vektor A dengan melakukan perkalian dot menggunakan operator del atau nabla. Kita peroleh hasil seperti ini. Kemudian kita turunkan do X per do X itu 1, do Y per do Y juga 1, do Z per do Z juga 1. Sehingga hasil divergensi medan vektor A adalah 3. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari divergensi pada medan vektor B, di mana hasil yang ini adalah 1 karena konstanta K1. Turunan dari konstanta terhadap variabel Z adalah 0. Dari sini kita bisa melihat bahwa medan vektor A memiliki nilai divergensi, sementara medan vektor B tidak memiliki divergensi atau divergensinya bernilai 0. Artinya,
medan vektor A bersifat divergens atau menyebar keluar karena nilainya positif. Sedangkan medan vektor B tidak bersifat divergens atau menyebar keluar karena nilai divergensinya adalah 0. Hal ini sesuai dengan representasi gambar dari medan vektor A dan medan vektor B. Medan vektor A memang menyebar keluar dari suatu titik, sementara medan vektor B tidak bersifat menyebar. Selanjutnya adalah curl. Curl dari suatu medan vektor V dapat kita tuliskan seperti ini. Secara fisis, curl menunjukkan ukuran seberapa besar medan vektor V berputar mengelilingi suatu titik tertentu. Artinya, jika suatu medan vektor memiliki nilai curl, maka itu menunjukkan bahwa medan vektor tersebut berputar mengelilingi suatu titik. Curl ini bisa kita analogikan sebagai pusaran air, di mana arah dari curl sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kita coba kerjakan contoh soal tentang curl. Hitunglah curl dari medan berikut, di mana medan A dan medan B dinyatakan seperti ini. Medan vektor A dan medan vektor B dapat digambarkan seperti ini. Untuk mencari curl dari medan VA, kita bisa menggunakan metode determinan. Kita akan mencoba melihat suku demi suku. Turunan 0 terhadap Y hasilnya 0, kemudian X diturunkan terhadap Z juga 0, ini 0, ini 0 karena Y diturunkan terhadap Z, ini 1. Kemudian ini min 1. 1 dikurang min 1 hasilnya 2. Nah, sehingga curl dari medan vektor A adalah 2K. Artinya, curl medan vektor A memiliki besar 2 dan arah menuju sumbu Z positif. Demikian pula pada medan B. Hasilnya adalah K. Artinya, curl dari medan vektor B memiliki besar 1 dan arah curlnya adalah menuju sumbu Z positif. Selain curl, divergensi, dan gradien, kita juga mengenal fundamental theorem dari ketiga diferensial vektor tersebut, yakni teorema gradien, teorema divergensi, dan teorema curl. Teorema gradien menyatakan bahwa integral garis dari suatu gradien medan skalar T dari batas integral RA sampai RB sama dengan selisih nilai medan skalar T pada titik yang membatasi lintasan tersebut. Bisa kita lihat. Kemudian teorema divergensi menyatakan integral volume dari divergensi medan vektor pada suatu volume sama dengan integral permukaan tertutup yang membatasi volume tersebut. Sedangkan teorema curl menyatakan bahwa integral permukaan dari curl medan vektor pada suatu luasan tertentu sama dengan integral garis medan vektor tersebut sepanjang lintasan tertutup yang membatasi luasan tersebut. Inilah beberapa teorema yang akan kita gunakan pada pembahasan listrik magnet untuk materi-materi selanjutnya. Pada slide sebelumnya kita sudah menjelaskan gradien, divergensi, dan curl pada koordinat kartesian. Selain koordinat kartesian, dikenal pula dua koordinat lain, yakni koordinat bola dan koordinat silinder. Pada koordinat bola, suatu titik P dinyatakan dengan koordinat R, theta, P, di mana R adalah jarak titik P yang diukur dari titik asal, koordinat 0,0,0. Sementara, sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor posisi R dengan sumbu Z positif.
Sementara sudut P adalah sudut yang dibentuk oleh hasil proyeksi vektor posisi R pada bidang XY dengan sumbu X positif. Dan vektor satuan pada koordinat bola dinyatakan oleh vektor satuan R, theta, dan P, di mana vektor satuan R itu searah dengan vektor posisi, kemudian vektor satuan theta menyatakan arah perbesaran sudut theta, dan vektor satuan P itu searah dengan arah perbesaran sudut P. Gradien, divergensi, dan curl pada koordinat bola dapat dinyatakan seperti ini. Sementara itu, pada koordinat silinder, vektor posisi suatu titik P dinyatakan dengan rho pz, di mana rho adalah hasil proyeksi vektor posisi R pada bidang XY, P adalah sudut yang dibentuk oleh rho dengan sumbu X positif, dan Z sama seperti pada koordinat Kartesian, yakni sumbu Z. Sementara vektor satuannya dinyatakan dengan vektor satuan rho pz, di mana vektor satuan rho itu searah dengan rho, vektor satuan P searah dengan arah perbesaran sudut P, dan vektor satuan Z ke arah sumbu Z positif. Gradien, divergensi, dan curl pada koordinat silinder dapat dirumuskan seperti ini. Sekian materi pada video perkuliahan kali ini. Nantikan materi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.